Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan berdiskusi tentang hal yang sangat-sangat penting sebenarnya yang lagi tren juga, yaitu adalah ada potensi di mana Bitcoin bisa turun ke 30.000 atau di bawah 40.000 lah, istilahnya seperti itu. Karena memang ini ada tweet, nanti kita bahas tweetnya juga. Tapi sebelum kita melakukan hal itu, mungkin ya kalau misalnya kalian bisa bantu support channel ini, bisa bantu subscribe, share videonya, dan juga like videonya nih. Kalau misalnya kalian memang ada belajar hal baru juga di video kali ini ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja untuk pembahasannya. Kita mulai dari daily market update. Kalau kita lihat dari daily market update untuk kripto sekarang ini kita naik sekitar 3,2%, jadi ini cukup positif. Sudah kembali ke market cap 2,16 triliun dolar ya. Lalu kita bisa lihat dari Bitcoin juga sudah break 50.000 ya. Memang dari beberapa hari ini saya ada bilang bahwa Bitcoin ada potensi untuk break 50.000 dolar atau sekitar 720 juta lah kalau dirupiahin. Nah, kita lihat dari 24 hour volume juga ada naik beberapa altcoins. Lalu Cardano juga lumayan nih, Cardano dan Binance ya, kita bisa lihat naiknya cukup signifikan. Lalu kalau misalnya kita lihat ada yang penurunan, juga ada yang mengalami penurunan seperti Solana, XDC yang sudah kemarin sudah beberapa kali udah ada lumayan lah gainnya seperti itulah ya. Jadi cukup balance untuk di market crypto ini untuk sekarang ya. Lalu kita masuk ke dalam Crypto Fear and Greed Index. Lalu kita lihat psikologi market bagaimana. Untuk sekarang extreme greed, berarti orang-orang ini ya masih cukup confidence dan masih agak greedy juga karena price harga crypto ini lagi naik terus, lagi bullish sebenarnya kita. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam main topik kita. Main topik kita adalah si Alex Mashinsky ini dari Twitternya dia. Dia itu siapa? Alex Mashinsky ini adalah CEO dari Celsius Network. Celsius Network ini sebenarnya ada di kriptonya juga. Mungkin kalian bisa lihat. Nah, ini Celsius atau Cell. Nah, ini adalah dia punya company Celsius. Nah, kalau misalnya kita baca tweetnya dia, ini baru 20 jam yang lalu, berarti benar-benar baru ya. Nah, kita lihat ya. I called the bottom, but now we need to worry the Fed, atau ini the Fed ini adalah Central Bank Amerika ya, attempts tapering in Sep. Tapering di bulan September. Tapering itu apa? Nanti kita bahas juga tapering. Jadi intinya adalah dibilang bahwa risk of market will take Bitcoin below $40. Intinya itu. Jadi dia bilang bahwa ada kemungkinan di bulan September market untuk Bitcoin sendiri bisa turun ke di bawah 40.000 dolar gitu ya. Lalu dia ada newsnya juga. Dan dia bilang ini watch this closely to move to the sidelines. Jadi ke samping dulu lah, kita keluar dari crypto market, istilahnya seperti itu mungkin ya. Kita masuk dulu nih ke dia punya call. Jadi dia bilang juga looking back it is scary how accurate my calls on Bitcoin. Jadi dia bilang dia ada call beberapa kali di tweetnya dia. Sebenarnya memang kalau kita analisa ya dia cukup akurat juga. Dia pertama bilang di bulan 3 di Juli 3 ya, dia bilang bahwa ada potensi di mana Bitcoin ini kembali lagi ke sekitar 29.000 karena ada GBTC unlock seperti itu. Dan memang di tanggal 19 Juli memang ada penurunan ya, kembali lagi ke 29.000 seperti itu. Lalu dia di tanggal 18 Julinya lagi dia bilang kita akan kembali lagi menembus all time high. Dan memang setelah dia ngomong ini kita ada bullish, ada kayak kenaikannya cukup signifikan lah, intinya seperti itu. Lalu dia sekarang call lagi nih, September bisa ke bawah dari 40.000, di bawah 40.000, intinya seperti itu. Nah, kita akan membahas hal itu. Jadi ini kita cukup teoritik juga gitu ya. Jadi mungkin ke lebih ekonominya juga, karena ini sangat penting juga sih menurut saya. Nah, kita mulai dari cycle-nya, dimana kita mulai dari COVID-19 pandemi gitu ya, di tahun lalu seperti itu. Dengan adanya pandemi ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah unemployment rate naik, banyak orang yang kena layoff juga dan kehilangan pekerjaan. Jadi ya begitulah. Lalu kita ada resesi juga, ada ekonomi melemah lah, intinya seperti itu. Nah, seperti ini government pasti atau pemerintah pasti nggak bisa diem doang dong dengan hal ini. Mereka harus melakukan sesuatu dari hal ini gitu kan. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan pasti melakukan stimulus. Ya, mereka memberikan stimulus kepada masyarakatnya dan lain-lain. Salah satunya juga menggunakan QE ya. QE ini apa? QE ini adalah quantitative easing. Jadi untuk mengenal apa isi itu tapering, dia kan ada bilang tapering ya, mana ya? Kalau misalnya kita lihat dari Twitternya, nah dia bilang ada tapering in September. Kalau kalian nggak tahu tapering, kita akan bahas nih ya. Jadi satu-satu. Pertama kita harus lihat dulu quantitative easing itu apa? Quantitative easing itu adalah ini. Quantitative easing is a monetary policy, adalah polisi untuk monetary, di mana central bank membeli predetermined amounts of government bonds. Jadi central bank atau mungkin ya kalau di sini bank Amerikanya ya, jadi central bank Amerika yaitu the Fed-nya itu membeli bonds atau obligasi negara, obligasinya biar apa? Biar increase money supply gitu ya. Mengincrease money supply, dengan money supply-nya banyak, apa yang terjadi?
maunya tujuannya adalah untuk lower interest rate. Jadi bunga ini dikecilin. Dengan bunga bank dikecilin, orang-orang lebih encourage untuk masyarakat tuh di-encourage untuk spending, untuk bikin ekonomi mulai bertumbuh lagi lah, intinya seperti itu, dengan kayak seperti untuk loan atau untuk utang untuk bisnis lebih kecil bunganya dan lain-lain. Jadi orang di-encourage untuk spending seperti itu dengan namanya quantitative easing. Atau mungkin kalau kita dari grafiknya sendiri seperti ini, kira-kira dari bank membeli obligasi, ini the Fed ya, the Fed membeli obligasi atau equities di bonds, financial assets, bisa obligasi, bisa stocks dan lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Jadi dia untuk stimulus untuk negaranya sendiri. Nah, dengan seperti ini kita akan naik gitu ya. Nah, apa yang terjadi setelah kita quantitative easing? Biasanya kita akan mengalami tapering. Nah, ini yang dibilang sama si Alex Mashinsky ini, ada tapering. Tapering itu apa? Tapering itu adalah ini. Tapering bisa dibilang adalah reduction of the rate at which the central bank accumulates new assets. Jadi kalau tadi quantitative easing ada dia membeli aset-aset financial assets, kalau tapering artinya adalah dia reducing atau reduction gitu ya. Jadi dia mengurangi gitu. Jadi dulunya mungkin belinya 100 gitu ya. Jadi sekarang belinya 80 atau 90. Pokoknya dikurangin lah, kira-kira seperti itu. Itu namanya tapering. Nah, kita lihat sendiri bahwa memang ini ada beberapa grafik yang saya mau kasih lihat. Yang pertama ini dari si Holger Jaspitz, dia pokoknya orang Jerman. Nah, dia bilang dia ada grafiknya apa ini? Di sini adalah dia membahas tentang combined balance sheet dari Federal Reserve, yaitu Bank Sentralnya Amerika, BOJ ini adalah Bank of Japan, sama ECB. ECB adalah European Central Bank, bank untuk Eropa, seperti itu. Dan kira-kira inilah yang dinamakan quantitative easing, dimana kalau kita lihat di tahun 2008, kita tahu ada financial market crash juga. Apa yang terjadi? Balance sheet dari bank-bank ini totalnya ini naik cukup drastis. Kenapa? Karena mereka melakukan quantitative easing. Mereka beli aset-aset, financial assets, dimana nanti jadi naik gitu ya. Mereka mau stimulus gitu ekonominya. Nah, lalu kita cukup stabil dan akhirnya kita sampai ke 2020 di mana terjadinya COVID-19 pandemic juga, dan di sini kita bisa lihat juga balance sheet mereka naiknya cukup signifikan karena lebih bisa bilang lebih parah juga gitu ya. Jadi ini naiknya cukup signifikan, mereka cukup beli untuk dari Fed, Bank of Japan, sama European Central Bank seperti itu. Nah, kalau namanya tapering itu artinya adalah mereka ini tetap beli, tapi belinya ya tadi saya bilang dikurangi, di reduce gitu ya. Ini juga ada grafik satu lagi yaitu dari Fed balance sheet. Ini sama juga di tahun 2008 kita bisa ada kenaikan signifikan, lalu di sini ada di 2013 juga sih sebenarnya. Ini di Amerikanya sendiri. Lalu yang terakhir ini di tahun 2020 kita lihat ada spike yang cukup besar. Kenapa? Karena mereka ini untuk stimulate ekonomi negaranya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita mungkin masuk ke dalam taperingnya. Kita udah tahu tapering itu adalah hal seperti itu. Dan yang mereka mau avoid sebenarnya adalah ini namanya. Yang mereka mau avoid adalah namanya taper tantrum. Apa sih itu taper tantrum? Taper tantrum itu reverse. Ada satu kejadian di 2013, karena kita bisa lihat di sini untuk di Federal Reserve sendiri ya, 2013 ini ada kenaikan cukup signifikan, dan ini yang menyebabkan taper tantrum, di mana tentang dengan US Treasury yields juga gitu, di mana kayak the Fed tiba-tiba bilang bahwa wah ini kita akan melakukan tapering juga, dan di sini di mana investor shock, jadi causing panic selling juga. Nih, panic. Jadi di dalam market itu panic, di dalam financial market, makanya ada yang sesuatu yang nggak mau terjadi seperti itu. Jadi mereka learn from mistake. Jadi ini adalah berita yang dikutip sama si Alex Mashinsky juga seperti itu. Nah, di sini dia bilang sendiri ada beberapa dari Fed Governor-nya, dia bilang si Christopher Waller. Kalau di sini dia bilang bahwa kira-kira ada possibility September taper, di mana September kita mulai taperingnya seperti itu. Tapi juga ada yang bilang bahwa si Atlanta punya the Fed punya presiden, si Raphael Bostic, dia bilang bahwa tapering mungkin malah di bulan Oktober sampai Desember, di kuartal 4 lah istilahnya. Tapi yang sebenarnya kita harus lihat juga di sini, si Powell ini adalah orang yang cukup berinfluence. Jerome Powell, dia adalah Fed Chairman, jadi dia kepalanya. Dia bilang bahwa fokusnya dia sebenarnya adalah untuk avoiding a taper tantrum yang kita bilang ini, yang mereka mau learn from mistake di 2013 biar orang nggak gitu panik gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mereka ngomongnya udah openly talking about tapering for several months. Jadi mereka mungkin udah ngomong tentang wah tapering bakal terjadi di kayak mulai sekarang udah ngomong nih, seperti berita-berita ini kan ini jadi ada transparansi. Jadi orang-orang udah expect bahwa akan terjadi tapering di dalam waktu dekat. Istilahnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana efek dalam crypto market? Kita udah ngerti
efek dalam crypto market. Kita mulai kembali lagi ke dalam plan B. Dia punya stock to flow model gitu ya. Di sini dia bilang bahwa di sini nih ya, dibilang September 43.000 floor is not a typo. Sebenarnya ini saya sudah pernah bahas di video yang ini nih, September sideways. Mungkin kalau kalian yang belum nonton bisa nonton juga nih video yang kali ini, video yang ini, karena ini kita membahas fokus tentang September sendiri. Jadi sebenarnya intinya mungkin kita langsung bahas ke dalam chart aja ya. Jadi kita lebih bisa langsung refer. Nah, kita masuk ke dalam chart. Jadi intinya memang kalau di bulan September sendiri, kita sendiri kan masih di bulan Agustus nih ya sekarang. Nah, di bulan September sendiri ya bisa dibilang it's not a great month juga, bukan bulan yang bagus karena itu identik dengan bulan yang cukup merah juga di cryptocurrency. Kalian bisa refer ke video sebelumnya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya lihat juga dari pergerakan crypto market, target saya untuk akhir Agustus ini adalah semoga Bitcoin bisa break dari 0,618 ini, yaitu di sekitar level $51.000. Jadi ini adalah target untuk akhir Agustus atau mungkin awal September. Karena kalau misalnya tapering terjadi, mungkin kalau menurut saya ini di tengah-tengah September itu bisa terjadi. Lalu kalau misalnya kita bahas juga tentang plan B, si plan B bilang sendiri bahwa di September closingnya mungkin itu bisa di atas 43.000. Tapi kembali lagi ini adalah closingnya, bukan bottomnya gitu ya. Jadi bisa kalau misalnya kita lihat dari chart sendiri $43.000 ya. $43.000 ini bisa terjadi dia naik ke atas, dia mengalami koreksi sampai ke 30.000, tapi naik lagi closingnya seperti ini. Jadi kalau misalnya dia mau rebound, ke 43.000 itu sebenarnya nggak bisa di akhir bulan lah gitu ya. Kira-kira mungkin di mid kita ketemu bottomnya di mid September, di tengah-tengah September ini baru kita bisa mengalami ada recovery-nya, seperti itulah kira-kira. Baru nanti di bulan Oktober kita mengalami kenaikan. Karena kalau bisa buat long term point of view, sebenarnya saya masih cukup bullish juga tentang crypto market ini. Jadi itu kira-kira pergerakan crypto market yang saya lihat dengan tapering condition. Di suatu ini kita juga bisa lihat bahwa ini Bitcoin sudah sekitar 6 minggu ya. Ini walaupun ini belum confirm minggu terakhir, tapi kalau kita lihat di sini at least udah 5 minggu kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini memang kita harus inbound, kita sudah di-expect, banyak yang expect bahwa kita akan mengalami koreksi juga seperti itu. Jadi biasanya sih orang udah analis sudah bilang mungkin di September kita akan mengalami koreksi lah. Jadi karena kita lihat nih, kita recovery sekitar kalau untuk sekarang udah sekitar 72%. Kalau misalnya ya sesuai dengan prediksi dia bisa break 0,618 atau sekitar 52.000, ini sebenarnya kita naik lebih tinggi lagi nih. Bisa ke 82% dan lain-lain lah. Pokoknya ini masih tergantung lah. Kira-kira seperti itu, tapi memang kita expect a correction. Lalu apa yang kita harus lakukan? Mungkin kita masuk ke dalam chart yang lebih kecil lagi ya. Jadi sambil kita bahas lihat juga pergerakan market juga. Nah, tunggu bentar. Nah, ini adalah chart daily ya. Kalau di chart daily sendiri sebenarnya kita sudah expect Bitcoin ini ya target terdekat kita adalah di sekitar 50.800 dengan ada level Fibonacci-nya juga di sini. Dan sebenarnya kalau saya mungkin Bitcoin sebenarnya masih bisa mengalami kenaikan lagi sampai ke top ini nih, di garis warna biru ini. Kenapa? Karena garis warna biru ini saya lihat ada resistance yang cukup, ada support yang bisa menjadi resistant. Yang sebelumnya support sekarang menjadi resistant untuk Bitcoin di break gitu ya. Jadi kalau kalian tanya, mungkin kalau pendapat saya ini mungkin kita masih bisa ada kenaikan, ada boost untuk kita naik ke atas ini pada saat kita top di atas channel ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari channel sendiri, memang ini adalah channelnya Bitcoin gitu ya. Jadi kayak Bitcoin ini pantul-pantulnya di dalam channel ini aja. Jadi mungkin kita hit channel ini, terus baru kita ada potensi untuk ke bawahnya lagi, atau mungkin kita bisa lebih ke bawah lagi kalau misalnya ada taper tantrum. Dan kembali lagi, tapering itu sebenarnya ya bakal efek semua financial aset juga, financial market juga, bukan cuma kripto doang gitu ya. Jadi ya saham juga, obligasi juga, pokoknya itu akan efek juga kalau misalnya itu terjadi ya. Karena memang ya ini suatu news juga yang banyak-banyak orang lihat, makroekonomi gitu ya. Intinya seperti itu sih ya. Lalu bagaimana untuk kita antisipasi? Ya antisipasinya sebenarnya ya bisa kita lakukan dengan take profit dulu. Tapi kembali lagi ke tujuan masing-masing sih. Apa tujuan kalian masuk ke dalam cryptocurrency? Apakah untuk investasi? Apakah untuk generate income, tambahan income? Istilahnya seperti itu. Ya lebih bagus sebenarnya kita mungkin kalau kalian gak certain ya TP atau take profit sebagian. Misalnya nanti kita naik nih ke 53.000. Ya di sini adalah kita udah mulai nih ada take profit gitu ya. Pada saat kita take profit, jadi kalau misalnya dia ternyata turun ke bawah 30.000, di sini kita ada dana. Untuk apa? Untuk akumulasi lagi sebelum kita mengalami
ya kenaikan kalau misalnya kita kita percaya bahwa ya Bitcoin ini akan melanjutkan kenaikannya lagi yang parabolik setelah dia break dari all time high dia yang di sekitar 64.000. Kira-kira seperti itu sih ya. Jadi mungkin kalian bisa TP sebagian, lalu nanti bisa ada akumulasi seperti itu. Jadi kita learn from mistakes juga kalau kalian yang udah mengalami ini pada saat kita mengalami penurunan seperti ini gitu. Jadi biar nggak nyangkut juga di atas. Kira-kira seperti itu aja sih video untuk hari ini. Semoga kalian belajar hal baru juga tentang tapering, lalu tentang news ini dan pendapat saya juga. Itu saja, jangan lupa share video ini, like dan subscribe juga, and see you in the next video. Bye bye.